Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas masalah rahasia agar rezeki kita mengalir deras. Para sahabat sekalian, tentu semua orang pasti menginginkan rezekinya mengalir deras kepada dirinya. Itu pasti. Semua rezeki itu bisa didapat hanya Allah yang akan memberinya. Kalau Allah mengendaki, tidak sulit. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingat, kita tidak punya daya dan tidak punya upaya tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah agar rezeki kita mengalir deras. Bagaimana cara memintanya? Caranya jangan langsung meminta, tetapi puji dulu Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Besar, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Yang pertama tentu jangan langsung meminta tadi, kita harus bersyukur dulu pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di samping bersyukur tentu kita juga harus banyak berbuat kebaikan. Perbanyak kebaikan itu antara lain adalah bersedekah, beramal jariah, menolong orang lain yang membutuhkan, dan lain-lain. Di samping itu tadi tentu kita kalau ingin mendapat rezeki, kita justru jangan mengejar rezeki. Rezeki jangan dikejar, tetapi kita harus berbuat sesuatu agar rezeki mengejar kepada kita atau uang mengejar pada kita. Lalu bagaimana cara agar rezeki mengejar kita? Begini caranya. Kita harus mulai membangun aset, bukan liabilitas. Kebanyakan orang memang tidak tahu apa itu aset, apa itu liabilitas. Oleh karena itu sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu aset dan apa itu liabilitas. Aset itu sesuatu yang mengakibatkan uang masuk ke kantong kita. Tetapi kalau liabilitas itu sesuatu yang mengakibatkan uang keluar dari kantong kita. Contoh misalnya, kita membeli aset. Aset itu bisa berupa tanah, rumah, mobil, apartemen, ruko, dan lain-lain. Nah, kalau tanah memang kebanyakan itu aset. Udah pasti aset kalau tanah atau lahan. Tetapi kalau mobil atau rumah itu bisa sebagai aset, bisa sebagai liabilitas. Sebagai aset kalau kita sewakan, rumah kita sewakan, kita kontrakkan, mobil kita sewakan, itu menjadi aset. Tetapi kalau mobil kita pakai sendiri, rumah kita pakai sendiri, itu liabilitas. Mengapa? Karena kita harus bayar pajak, betulin rumah, mobil juga begitu, kalau rusak kita harus betulin mobil, bayar pajak juga. Itu namanya liabilitas. Oleh karena itu
kita harus membangun aset, bukan memperbanyak liabilitas. Kita perbanyak aset kita. Aset itu di samping berupa barang juga ada yang namanya aset digital, marketing itu juga aset. Misalnya kita bikin Gojek, GoFood, dan lain itu juga aset. Jadi aset yang berupa digital. Saya kira itulah kira-kira kalau rezeki kita mengalir, meskipun kita sudah nggak bekerja, sudah tua, tetapi kalau kita punya aset, aset itu akan berdatangkan uang, terus masuk ke kantong kita. Meskipun kita sedang tidur, kita sedang tidak bekerja, itu tetap uang akan mengalir. Tapi kalau namanya liabilitas, itu akan menggerus uang di kantong kita. Saya kira demikian bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.